teman-teman semua. Materi kita kali ini adalah pendapatan nasional. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pendapatan nasional? Nah, daripada kalian bingung, yuk simak video berikut. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, dan modal yang dialokasikan, serta stabilitas nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama adalah agregat demand, adalah total permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa pada tingkat harga tertentu, dan sedangkan agregat supply adalah total penawaran barang dan jasa dari produsen pada tingkat harga tertentu. Keduanya saling mempengaruhi dan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua adalah investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu. Yang ketiga adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya, konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada Gross Domestic Product atau GDP. Singkatnya, GDP atau PDB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara. Dan yang kedua adalah Gross National Product. GNP atau PNB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang ketiga ada Net National Product atau NNP. NNP atau PNN adalah nilai total barang dan jasa setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi barang modal. Yang keempat ada Net National Income atau NNI. NNI atau PN adalah pendapatan nasional bersih, yaitu NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Yang kelima, ada personal income atau PI. PI atau pendapatan perorangan adalah seluruh pendapatan yang diterima individu termasuk yang didapat tanpa bekerja.
Dan yang terakhir ada disposable income atau DI. DI atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi dan sisanya dapat dibuang atau diinvestasikan. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Lalu, apa saja manfaat perhitungan pendapatan nasional? Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. 2. Menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. 3. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintah. 4. Mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. 5. Membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. 6. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. D. Komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional dapat dilihat dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dari seluruh penerimaan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, seperti kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi. Sektor tersebut meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate, serta jasa-jasa lainnya. Pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional diukur dari total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian. Komponennya meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, tabungan, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor neto. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut ilmu ekonomi memiliki bermacam-macam pengertian, bergantung pendekatan dan metode yang digunakan. Ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode perhitungan produksi adalah pendapatan nasional yang dihitung menggunakan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan selama 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, metode pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan dihitung menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan produksi kepada rumah tangga perusahaan. Rumus perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan sebagai berikut.
Yang terakhir, metode pendekatan pengeluaran adalah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran merupakan jumlah pengeluaran secara nasional untuk memberi barang dan jasa selama satu periode. Komponen dalam metode pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dirumuskan juga sebagai berikut. Dan kita sudah masuk di materi terakhir, yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan rumus pendapatan per kapita sama dengan gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Menurut Bank Dunia tahun 2018, negara diklasifikasikan berdasarkan pendapatan per kapita sebagai berikut. 1. Pendapatan rendah, kurang dari 955 US dollar. 2. Menengah rendah, 956 hingga 3.895 US dollar. 3. Menengah tinggi, 3.896 hingga 12.055 US dollar. 4. Pendapatan tinggi, lebih dari 12.056 US dollar.